Oke, jadi hari ini saya mau kasih informasi lagi ya. Ini adalah kontennya masih konten perbankan. Dan kali ini atau hari ini saya akan membahas tes kirim pesan ke sosial media Bank BRI yaitu Instagram. Di sebelah kanan saya ini sudah ada Instagram resmi atau IG resmi Bank BRI yaitu Bank BRI _ID dan ada centang biru. Untuk centang biru itu artinya bahwa sosial media tersebut adalah resmi atau itu sebagai kayak tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh atau artis itu biasanya ada centang biru. Jadi itu IG resmi dari Bank BRI. Dan ini sedikit cerita ya, semalam saya dapat DM itu mengatasnamakan pihak Bank BRI atau IG-nya Bank BRI. Di sebelah kiri ini saya tunjukkan, dia sempat DM saya, isinya bisa dilihat ya di situ ya. Halo Kak, maaf atas tidak kenyamanan di sana. Jika ada kendala atau butuh info Bank BRI bisa chat kembali, ada HTTP itu. Mohon untuk link tersebut jangan diklik ya, karena ditakutkan mereka meminta data-data pribadi. Dan teman-teman harus lebih berhati-hati dengan sosial media dari bank manapun. Jadi teman-teman itu yang harus berhati-hati karena kejahatan seperti itu, orang bisa buat akun seperti itu dan itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dimusnahkan. Bentuk kehati-hatian teman-teman itu jadi senjatanya. Jadi lebih berhati-hati jika mendapatkan DM atau mencari Instagramnya resmi dari perbankan atau dari Bank BRI itu sendiri itu yang bercentang biru, khusus untuk Instagram ya, karena kali ini saya akan bahas Instagram. Oke, itu informasi ya sedikit ya, karena banyak kasus penipuan lah segala macam dan teman-teman tidak boleh memberikan atau membocorkan data-data pribadi ya. Baik itu OTP, PIN, M-token, CVC, nomor kartu, CVV, nomor rekening dan user ID dan lain sebagainya. Oke, untuk konten hari ini kan memang kontennya adalah tes kirim pesan ke sosial media BRI yaitu Instagram. Oke, jadi kemarin itu saya sempat bertanya di salah satu postingan dari IG-nya Bank BRI, itu saya tanya ini pertanyaan saya taruh di sebelah kanan ya, biar teman-teman bisa membaca. Oke, untuk yang pertama itu saya tanya ini, bagaimana cara mengembalikan Brimo versi lama yang sudah diupdate ke versi ke versi beta, mau dijawab. Jadi dia dari pihak Bank BRI-nya dia jawab begini, hai Kak, aplikasi Brimo yang sudah terupdate tidak dapat dikembalikan ke versi lama Kak. Silakan gunakan ini tipe teman. Harusnya aplikasi tapi jawabannya itu aplikasi. Mungkin aplikasi Brimo versi beta untuk memudahkan Kakak dalam bertransaksi. TKS Diva. Jadi Diva itu adalah agent ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tidak tahu ya, kalau untuk call center itu yang jawab bukan mesin, tapi yang menjawab itu orang. Jadi orangnya itu ada namanya. Jadi setiap balasan teman-teman itu bertanya di sosial media IG-nya BRI itu pasti ada TKS Diva atau TKS siapa? TKS itu kayak thanks gitu loh, kayak ucapan terima kasih. Terus ada tanda baca di situ sama nama. Itu namanya dia yang menjawab seperti itu. Dan responnya pun lumayan cepet sih kalau untuk Instagram dari BRI. Jadi sekali lagi ini yang jawab manusia ya, jadi bukan robot otomatis menjawab itu, enggak. Jadi karena saya punya pengalaman bekerja di call center, jadi memang ada beberapa orang yang bekerja di sosial medianya BRI. Contohnya kayak Instagram ya. Jadi itu yang balas itu orang, bukan robot ya, sekali lagi ya. Jadi memang kalau untuk aplikasi Brimo yang sudah terupdate ke beta itu tidak bisa dikembalikan ke versi lama. Kalau dulu pernah deh, sekitar seminggu 2 minggu yang lalu, itu di Play Store itu ada istilahnya kayak tidak bergabung lagi dengan versi beta itu bisa, tapi sekarang nggak bisa. Ternyata setelah saya konfirmasi ke IG-nya Bang Berry, ternyata memang tidak bisa dikembalikan ke versi lama. Terus pertanyaan yang kedua ya, dilanjut ya. Ini saya juga tes juga. Saya tanya bagaimana jika PIN Brimo dalam kurung untuk menyelesaikan transaksi lupa atau terblokir. Dari pihak Bank BRI-nya atau agennya itu menjawab gini, jika lupa PIN silakan ikuti tahapan di aplikasi Brimo, ada keterangan setelah kakak transaksi ya, TKS Riu. Jadi ini yang menjawab beda agent. Jadi memang untuk aplikasi Brimo versi beta itu kan untuk menyelesaikan transaksi kan memasukkan PIN ya. Untuk login kan tetap pakai user ID dan password internet banking. Jadi jika teman-teman itu PIN pada saat transaksi itu lupa, teman-teman coba deh login kembali, transaksi lagi. Setelah mau menyelesaikan transaksi kan itu disuruh memasukkan PIN, teman-teman pilih lupa PIN.
itu diklik saja, nanti diikuti ada tahapan-tahapannya untuk membuat PIN baru. Itu jawaban jika PIN aplikasi Brimo untuk transaksi itu terblokir. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Saya tanya begini, apakah Brimo versi beta bisa melakukan pembayaran BPJS Kesehatan? Dia jawabnya gini, bisa. Silakan pilih menu Briva ya kak. Pembayaran BPJS disarankan menggunakan auto debit, thanks Ryu. Ini agent yang sama ya kayak yang tadi ya, dilanjutkan mungkin pas ketemunya pertanyaan saya lagi. Jadi memang untuk pembayaran BPJS itu pilih menu yang Briva, nanti nomor Brivanya silakan dimasukkan, pasti berhasil. Kemudian yang apa ya? Oh yang ini selanjutnya saya juga tanya lagi teman. Untuk aplikasi Brimo versi beta kok tidak ada menu buka rekening online-nya ya? Terus dia bilang begini, hai kak, apabila kakak belum memiliki rekening BRI, untuk pembuatan rekening online kakak bisa melalui aplikasi Brimo versi terbaru. Ya, versi terbaru ya. Kakak dapat memilih menu buka rekening atau melalui alamat bukarekening.bri.co.id. Informasi produk Bank BRI dapat diakses pada website. Thanks Niki. Ini yang menjawab berbeda lagi atau berbeda agent ya. Tapi setelah saya melakukan update ya ke versi beta, itu saya cari-cari tetap gak ada buka rekening. Dan tadi malam itu saya update lagi, jadi ada penambahan untuk login Brimo itu menggunakan fingerprint. Itu bisa. Itu saya update lagi, coba deh teman-teman, kemarin udah di-update ke versi beta, buka Play Store lagi, diklikkan saja Brimo, itu pasti minta update lagi. Coba teman-teman di-update, menunya ada perubahan tapi sedikit, tapi saya mencari menu buka rekening tetap tidak ada. Dan yang terakhir, saya jawab gini, terima kasih atas jawabannya ya, sangat memuaskan. Terus dijawab, biasa kan kalau Bang Berry kan pasti balasannya kalau ada yang terima kasih, dengan senang hati, sehat dan sukses selalu, thanks Ryu. Dijawab dengan orang yang sama yang sebelumnya yang tadi ya. Oke. Jadi walaupun teman-teman itu bertanya ke sosial medianya BRI, tapi teman-teman itu tetap harus menghargai ya, karena yang membalas komentar atau pertanyaan teman-teman adalah orang atau manusia. Jadi walaupun teman-teman mempunyai masalah ataupun kendala menggunakan produk dari Bank BRI, teman-teman tetap bertanya dengan sopan. Jangan seolah-olah itu teman-teman kayak ya memang banyak nasabah yang tidak puas, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman itu bertanya dengan baik dan sopan lah dalam mengetikkan pertanyaan. Itu sih pesan saya. Jadi untuk tes kirim pesan lewat IG sudah saya buktikan ya. Jadi saya lebih ke konfirmasi aja sih. Buat ini saya lakukan buat teman-teman, bukan buat saya sendiri. Mungkin ada yang berpikiran loh, Mas saya kan udah pernah kerja di BRI di call center, ngapain Mas kayak gitu-gitu atau mau ngetes dan lain sebagainya. Enggak, saya di sini saya lakukan ini untuk teman-teman, untuk konten ini, karena konten ini memang edukasi perbankan. Saya pengen meluruskan, pengen membenarkan bahwa jawaban yang saya lontarkan ke teman-teman itu sudah dikonfirmasi dari banknya langsung gitu loh. Jadi saya mau menyingkronkan antara yang ada di call center dan Bank BRI itu ya ternyata ya sama. Jawaban mereka ya sama. Memang jika ada kendala seperti ini jawabannya ya harus seperti ini. Memang tapi dalam tanda kutip ada beberapa ya yang mungkin menurut saya ada tidak sinkron antara yang di kantornya sendiri dan di call center, tapi itu tidak masalah. Yang penting jika teman-teman memiliki masalah yang belum terselesaikan, bisa melalui sosial media dari Bank BRI kok. Di IG pun bisa, dan cari IG yang resmi ya, jangan yang tidak resmi, karena ditakutkan teman-teman diminta data-data pribadi, setelah itu saldonya hilang, itu malah lebih berbahaya. Dan mungkin untuk konten selanjutnya, mungkin saya akan memberikan tes kirim pesan melalui sosial media ke email deh kayaknya. Karena itu menarik sih, karena belum ada konten kreator perbankan yang sedalam ini membahas mengenai perbankan dari Bank BRI. Oke, sebelumnya terima kasih buat supportnya teman-teman ya. Teman-teman bebas untuk komen, untuk subscribe, itu terserah teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat ya. Salam informatif.